Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan materi konstruk validity. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan Mbak Lu'lu'ul Mufidah. Langsung saja. Konstruk validity atau validitas konstruksi. Ada 2 pengertian secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata konstruksi mengandung arti susunan, kerangka atau rekaan. Adapun secara terminologis, tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas konstruksi. Apabila tes hasil belajar tersebut telah secara tepat mencerminkan suatu konstruksi berpikir yang sebagaimana telah ditentukan dalam tujuan instruksional khusus. Menurut Surya Brata, validitas konstruk menyatakan sejauh mana skor-skor hasil pengukuran dengan suatu instrumen itu merefleksikan konstruk teoritik yang mendasari penyusunan instrumen tersebut. Sutrisno Hadi menyamakan konstruk validity dengan logical validity atau validity by definition. Jadi, suatu instrumen non-tes mempunyai validitas konstruk jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Lalu, validitas konstruk atau konstruk validity itu apa? Jadi, validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Nah, di sini validitas konstruk itu dapat digunakan untuk mengukur sikap, minat konsep diri, lokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain. Maupun yang sifatnya performa maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat atau itu berupa tes bakat. Nah, intelijensi atau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lain-lain. Kemudian di sini ada prosedur analisis faktor. Jadi validitas konstruk ini dapat diuji melalui analisis faktor. Nah, Suryanto mengemukakan bahwa analisis faktor merupakan kajian tentang kesaling tergantungan antara variabel-variabel yang bertujuan untuk menemukan himpunan variabel baru yang lebih sedikit jumlahnya daripada variabel semula dan yang menunjukkan mana di antara variabel semula itu sebagai faktor-faktor persekutuan. Tujuan utamanya dari analisis faktor di sini yaitu mendefinisikan struktur suatu data matrik dan menganalisis struktur saling hubungan atau korelasi antar sejumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan satu set kesamaan variabel atau dimensi atau faktor. Jadi di sini variabel
kemudian dimensi, kemudian faktor, ini sama ya pengertiannya. Nah, jadi sebelum masuk ke langkah-langkah dari prosedur analisis faktor, melalui analisis faktor diharapkan dapat ditemukan dimensi, indikator, dan butir-butir yang kokoh untuk membentuk konstruk dari variabel yang diuji. Jadi, ada langkah-langkah untuk melakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan analisis faktor. Jadi banyak sekali yang dikemukakan oleh para ahli, namun di sini dari kelompok kami mengambil satu, yaitu yang dikemukakan oleh De Vos, itu ada 4. Yang pertama, memilih variabel yang akan dianalisis. Jadi bagaimana memilih variabel yang akan dipilih? Yaitu yang berkaitan dengan variabel mana yang akan dilibatkan untuk dianalisis. Yang kedua, ekstraksi awal seperangkat faktor. Ekstraksi awal. Apa itu ekstraksi awal? Jadi, ekstraksi awal adalah metode dalam analisis faktor untuk mereduksi data dari beberapa variabel menjadi beberapa faktor yang lebih sedikit. Yang ketiga, ekstraksi akhir seperangkat faktor dengan rotasi. Di sini rotasi. Rotasi itu apa? Jadi, rotasi itu adalah metode yang digunakan dalam analisis faktor untuk mereduksi data dari beberapa variabel menjadi beberapa faktor yang lebih sedikit. Jika menggunakan metode ekstraksi masih belum dapat diperoleh komponen faktor secara jelas. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun skala untuk digunakan analisis lanjut. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Mbak Lu'lu'ul Mufidah yang akan menjelaskan tentang contoh dari validitas konstruk itu bagaimana, dan di situ nanti juga akan dijelaskan pembuktiannya melalui kasus. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dan pembuktian validitas konstruk. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nesya yaitu tentang pengertian validitas konstruk. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus yaitu pembuktian validitas untuk instrumen yang digunakan pengukuran baik di bidang pendidikan maupun psikologi. Salah satu cara membuktikannya adalah dengan validitas konstruk atau membuktikan kebenaran skor hasil pengukuran atau meaningfulness. Proses pembuktiannya ini dapat dilakukan dengan membuktikan bahwa konstruk instrumen memang ada atau eksis dan kemudian dibuktikan dengan hasil pengukuran secara empiris. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan pada analisis konstruk. Di sini ada 2 pendekatan. Yang pertama, analisis faktor exploratory atau exploratory factor analysis, dan yang kedua, confirmatory atau confirmatory factor analysis. Faktor exploratory atau exploratory factor analysis ini digunakan ketika model pengukuran dari konstruk instrumen masih dicari ataupun dilakukan eksplorasi. Jadi, ketika menggunakan pendekatan exploratory factor analysis, instrumen itu belum ada atau masih dicari dan juga masih dieksplor. Nah, sedangkan jika menggunakan
Confirmatory factor analysis itu ketika model pengukuran telah ada teorinya. Konstruk instrumen tersebut tinggal dibuktikan atau dikonfirmasi. Jadi, menggunakan confirmatory factor analysis ini jika instrumen itu sudah ada, jadi tinggal dibuktikan dan dikonfirmasi saja. Untuk analisis faktor dapat dilakukan dengan program komputer seperti SPSS, SAS, Minitab, R, M+, dan lain-lain. Analisis dimulai dengan menguji kecukupan sampel yang digunakan dalam analisis. Nah, di sini ada satu contoh lagi. Misalnya seorang peneliti akan membuktikan validitas konstruk instrumen untuk mengukur potensi akademik yang terdiri dari kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan logika. Kemampuan verbal terdiri dari sinonim, antonim, dan wawancara. Kemampuan numerik terdiri dari barisan, aljabar, dan operasi bilangan. Kemampuan logika terdiri dari kemampuan analog dan menyimpulkan. Di sini ada gambar konstruk teori tes potensi akademis, di mana tadi dijelaskan bahwa ada 3 kemampuan. Yang pertama verbal, numerik, dan logika, di mana kemampuan verbal itu terdiri dari 3, yaitu sinonim, antonim, dan wawancara, sedangkan numerik yaitu barisan, aljabar, dan operasi bilangan. Sedangkan kemampuan logika terdiri dari 2, yang pertama analogi dan juga penyimpulan. Dengan menggunakan data empiris, kemudian dilakukan analisis faktor konfirmatori, diantaranya dengan menggunakan software LISREL, sampai memperoleh model yang fit. Kemudian, hasil tersebut diinterpretasikan. Pada kasus tes potensi akademik dengan konstruk teori disajikan pada gambar sebelumnya tadi, ketika sinonim ternyata tidak memberikan jalur yang signifikan, sinonim dikeluarkan dari analisis, sehingga menghasilkan model yang fit. Berikut hasil setelah sinonim dikeluarkan dari analisis. Tadinya verbal memiliki 3 variabel manifest yaitu sinonim, antonim, dan juga wawancara. Nah, sekarang menjadi 2 manifest yaitu antonim dan juga wawancara. Sedangkan numerik tetap memiliki 3 variabel manifest yaitu barisan, aljabar, dan juga operasi bilangan. Dan juga logika tetap memiliki 2 variabel manifest yaitu analog dan juga penyimpulan. Gambar di atas menunjukkan bahwa konstruk verbal memiliki 2 variabel manifest yakni antonim dan juga wawancara. Sedangkan konstruk numerik terdiri dari 3 variabel manifest yakni barisan, aljabar, dan operasi bilangan. Dan juga logika terdiri dari 3 variabel manifest yakni analog dan penyimpulan. Nah, masing-masing variabel manifest ini dihubungkan dengan koefisien atau standardized factor loading tertentu dengan konstruk yang diukurnya melalui suatu jalur. Berdasarkan gambar di atas, antara konstruk saling berkorelasi sebagaimana digambarkan dalam garis lengkung yang paling kanan. Nah, tadi kan gambar di atas sudah dijelaskan, itu ada 2 garis lengkung, yang tengah dan juga yang kanan. Nah, di situ ada garis lengkung yang paling kanan di mana konstruk saling berkorelasi. Koefisien error tiap variabel manifest cukup besar sehingga second order analysis masih diperlukan. Namun untuk memperoleh model yang fit pada second order analysis itu cukup sulit dilakukan. Berikut ini adalah gambar contoh model untuk second order analysis. Sekian, terima kasih atas partisipasinya.
Semoga materi yang kelompok 4 sampaikan bermanfaat dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.